Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar berjumpa kembali dalam ranah diplomasi. Dan edisi kali ini kita masih mau ngobrolin yang seru-seru, masih dari Piala Asia. Dan kita mau ngobrolin mengenai Piala Asia dan diplomasi kebudayaan Indonesia. Mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ali Murtado. Kemarin sebelum pertandingan pertama kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali Murtado. Kali ini kita mau ngobrolin lagi nih, apalagi besok kan akan ada babak penentuan yang pastinya ini ditunggu-tunggu kita semua ya. Karena kalau Indonesia berhasil masuk ke 16 besar, dan ini tentunya bisa menjadi sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Mau langsung saya sapa Pak Ali. Apa kabar Pak Ali? Halo, kabar baik Mas Sekar, apa kabar Jakarta? Di Jakarta hari ini cuacanya cukup panas Pak Ali. Di sana gimana Pak Ali? Iya, kalau di Qatar lagi dingin-dinginnya nih. Oh, lagi dingin-dinginnya justru. Berapa suhunya Iya. nih Pak Ali? Sekarang tuh kalau siang 22 ya, sekitar 22. Kalau malam itu tembus belasan. Oh, ini lagi Jarang banget tuh kan di Timur Tengah sampai belasan gitu kan. Tapi tetap hangat nih Mbak Sekar, karena kita lagi demam bola nih di sini. tetap hangat. Bukan hanya hangat, bahkan panas nih kayaknya ya Pak. Panas. Ini saya sempat nyangka nih, apa karena di luar cuacanya lagi cukup panas, biasanya Pak Ali ada di stadion. Oh, tapi karena memang pertandingannya masih besok ya Pak. Iya, besok, dan kebetulan ini jam kerja sekarang, jadi saya ada beberapa yang harus dikerjakan di kantor. Oke, baik. Tapi terima kasih Multitasking loh. gitu. Multitasking ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia di tengah kesibukannya. Nah, ini Pak Ali, bagaimana nih? Ini kan pastinya Pak Ali senang banget ya Indonesia sudah ada di tahap ini. Dari awalnya tuh Ya. kita awalnya tuh masih betul-betul friendly match ya awalnya, dan itu pun juga sempat deg-degan. Aduh, kok hasilnya seperti ini, tapi semakin kesini semakin menunjukkan hasil yang baik ya. Dan di sana pastinya senangnya seperti apa tuh Pak Ali? Iya, kita semua merasakan ya bahwa dari pertandingan ke pertandingan teman-teman timnas ini semakin naik nih kepercayaan dirinya. Jadi sekarang ini kan posisinya dari ASEAN itu yang masih punya harapan itu praktis hanya Indonesia dan Thailand, Mbak. Jadi saya juga menerima banyak sekali WhatsApp message gitu ya dari teman-teman ASEAN yang berharap Indonesia dapat berbuat banyak, bukan hanya untuk membawa nama harum Indonesia, tapi juga Asia Tenggara secara keseluruhan. Jadi ya alhamdulillah kita bisa di tahap ini, walaupun ini sebenarnya masih belum ini ya, masih belum 100% secure bahwa kita akan di 16 besar. Kita masih harus menghadapi Jepang, lawan yang tidak mudah tentu, dan kita juga masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya, tim-tim lain. Baik, ini masih besok nih, deg-degannya masih cukup lama nih kita nunggunya. Selama kita menunggu besok tuh, apakah ada kegiatan yang selama ini dilakukan oleh kedutaan gitu, oleh KBRI? Iya. Selama ini kita biasanya kalau masa-masa jeda seperti ini ya, kita koordinasikan supporter, kita evaluasi apa saja yang kurang dari dukungan yang kita berikan di pertandingan sebelumnya. Jadi misalkan kemarin kan kita juga mengusahakan beberapa drum besar itu bisa masuk gitu ya di stadion Stadion Abdullah bin Khalifa saat melawan Vietnam kemarin. Tapi ternyata drum-drum yang besar itu tertahan oleh pihak keamanan di luar. Hanya drum-drum yang kecil gitu ya, perkusi-perkusi kecil yang diizinkan masuk. Nah, ini juga akan jadi bahan evaluasi kita. Karena bagaimanapun juga gempita dari supporter itu kan akan lebih terasa ya kalau misalkan ada banyak alat musik yang dimainkan di dalam. Terus kita juga coba set beberapa aspek promosi begitu ya. Ketika misalkan di dalam itu kita kenakan pakaian budaya, pakaian adat, kemudian ada logo-logo Wonderful Indonesia. Jadi kita coba selip-selipkan lah untuk
apa namanya, kalau misalnya tersorot itu kan lumayan tuh bisa Iya. memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia gitu. Mm-mm. Nah, di luar itu juga seperti yang saya bilang sebelumnya Mbak Sekar, kita juga Mm-mm. membuka ada namanya Pavilion Indonesia di Lusail Boulevard. Nah, Iya. itu hampir tiap malam kita adakan pertunjukan seni begitu. Ada tim dari Indonesia juga yang kita Mm-mm. datangkan dan kalau weekend biasanya ada tim dari masyarakat dari diaspora yang ikut tampil juga di situ. Jadi Oke. pertandingannya boleh jeda, cuma promosinya jalan terus. Oh, jadi selama dari Senin sampai Minggu ini ya, tugasnya teman-teman di sana untuk memperkenalkan Indonesia nih nggak ada habisnya Ya, ya. nggak ada weekend kita. Oke. Nah, ini juga saya lihat memang tim atau supporter dari Indonesia nih luar biasa banget ya. Iya, walaupun bukan yang terbesar ya, karena ini kan Heeh. penyelenggaraannya di tanah Arab dan pasti supporter dari negeri-negeri Arab itu mendominasi ya. Mm-mm. Tapi kita tidak kalah, inilah kita tidak kalah semangat, kita tidak kalah kreativitas itu yang Mm-mm. paling penting. Mm-mm. Jadi banyak supporter lain kagum juga ke kita ya. Mm-mm. Waktu dengan Irak itu kan kita kalah ya 3-1, tapi kita tetap bernyanyi, kita Mm-mm. tetap memberikan semangat dan setelah pertandingan tuh banyak tuh influencer, YouTuber yang mendekati kita, kamu bisa ya tetap semangat seperti ini. Oh, bisa Mm-mm. dong. Kita kan Indonesia, kita Garuda itu apa namanya apapun hasilnya kita Mm-mm. kita sanjung dan kita dukung. Oke, luar biasa semangatnya, pantang mundur. Tapi Pak Ali, kalau misalkan memang nggak bisa membawa alat-alat atau perkusi-perkusi yang besar, tapi itu beneran nonton bola pakai baju daerah, Pak? Oh iya, kemarin kan ada juga tuh yang tampil menggunakan pakaian dari Aceh gitu ya, Heeh. ada yang yang dari Jawa juga banyak, kemudian dari Madura, kemudian eh, banyak lah, termasuk juga simbol-simbol ya, apa namanya ajakan untuk mengunjungi Indonesia juga. Bahkan kalau Mm-mm. misalkan Mbak Sekar perhatikan tuh ada satu spanduk besar yang kita pasang tuh Ultras Garuda ini ya tulisannya. Mm-mm. Tapi di situ juga disertakan tuh apa eh, logo Wonderful Indonesia atau Visit Indonesia. Jadi Oh. kita kita selipkan ajang Piala Asia ini apa namanya sebagai ajang promosi juga ya. Tapi Mm-mm. semuanya berizin itu Mbak Semuanya Sekar berizin karena ya. eh, pihak penyelenggara di sini tuh sangat ketat ya untuk Oh. memeriksa itu. Jadi bahan-bahan logam itu Heeh. nggak praktis nggak bisa masuk gitu ya. Dan biasanya kita itu kalau mau memasukkan alat-alat seperti itu tuh harus submit izinnya jauh-jauh hari. Daftar dulu Jadi ya, tidak bisa main kita bawa main gitu. bawa saja terus di depan pintu stadion tuh nggak bisa, itu pasti ditolak gitu. Jadi kita Oh. harus submit dulu melalui surat, kemudian Mm-mm. difoto dan sebagainya. Jadi kita juga belajar lah untuk Mm-mm. hal-hal administrasi teknis seperti itu. Mm-mm. Oke, dan supporter Indonesia, diaspora Indonesia, WNI yang menonton di sana, selain dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, untuk para penonton lainnya tuh dikenal seperti apa sih? Apakah ramai, kemudian juga kalau rusuh saya rasa enggak ya, tertib begitu Pak? Iya, paling ini ya, paling paling kreatif ya. Paling Itu salah kreatif. satu yang mereka tangkap itu ya. Jadi kan tidak semua ya dari 24 partisipan ini ada kesempatan menggelar atraksi seninya di seputaran stadion gitu. Tidak semua. Mm-mm. Jadi Mm-mm. hanya beberapa negara yang memang diasporanya cukup aktif untuk berpartisipasi Mm-mm. semacam itu. Jadi apa namanya kreativitas itu juga yang salah satu yang paling dikenal ya dengan oleh supporter lain dari supporter Indonesia ini. Dan jangan Mm-mm. lupa Mbak Sekar, kita juga sepanjang Piala Asia ini Mm-mm. kita ada puluhan WNI kita yang menjadi volunteer Oh. volunteer apa namanya penyelenggara gitu ya di Mm-mm. local organizing committee. Jadi Mm-mm. mereka yang mengurus media, mereka mengurus apa namanya macam-macam lah Mm-mm. soal di stadion, teknis stadion segala macam. Jadi bukan hanya pendukung Mm-mm. seperti diaspora yang menampilkan pagelaran seni, tapi juga diaspora kita juga terlibat dalam penyelenggaraan organizing Mm-mm. committee dari Piala Asia ini. Jadi mereka juga sebenarnya duta-duta kita karena Mm-mm. eh,
baik buruknya performa volunteer ini kan akan berpengaruh juga terhadap citra kita. Dan alhamdulillah volunteer-volunteer kita di AFC itu terkenal sebagai volunteer yang sangat ramah, yang sangat helpful gitu ya. Beberapa kali kan kalau saya ikut briefing itu dari AFC itu ditampilkan tuh kan ada mereka bikin flyer, bikin slide begitu ya, PowerPoint. Nah biasanya itu foto-foto yang ditampilkan tuh volunteer dari Indonesia itu. Karena kelihatan dari dari raut muka mereka melayani saja sangat sangat sincere gitu ya, sangat tulus gitu ya. Jadi role itu model juga gitu ya. Diplomasi kita. Keren. Nah ini kebanyakan apakah mereka mahasiswa atau pekerja yang ada di sana? Nah, yang menarik justru volunteer-volunteer kita di AFC itu kebanyakan ibu-ibu, Mbak Sekar. Oh iya. Jadi ibu-ibu ini kan mereka yang ikut suaminya kerja di sini gitu ya. Sedikit sekali WNI kita yang suami istri bekerja karena itu terkait dengan visa kerja Aturan dan ya. sebagainya gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu ini ikut suaminya gitu ya. Nah, mereka itu mungkin untuk mengisi waktu luang atau menambah pengalaman, mereka ikut sebagai volunteer. Nah, mereka itu keren banget ya, keren banget karena multitasking gitu ya. Mereka masih sempat mengurus keluarga di rumah, siang kemudian datang ke stadion, datang ke media center, kemana-mana, dan mereka membawa nama Indonesia. Sesuai dengan stereotipnya orang Indonesia ya, yang ramah-ramah, helpful seperti itu ya. Iya, betul. Nah, Pak Ali, kan dalam penyelenggaraan kali ini sudah berlangsung sejak 12 Januari. Apa saja sih yang menarik khususnya terkait dengan partisipasi timnas dan juga penonton yang baik WNI maupun juga bukan WNI, apalagi masyarakatnya nih, semakin menyambut atau semakin panas atau gimana nih? Dia sangat terasa kemeriahannya. Iya, kalau gempitanya jelas ya, kita naik ya, nambah ya, karena kita kan surprise juga loh bagi beberapa orang kita bisa mengalahkan Vietnam, karena dalam beberapa laga uji coba sebelumnya kan Indonesia selalu meraih nilai minus gitu ya, nilai tidak maksimal begitu ya. Jadi kemarin dan semua orang menjagokan Vietnam saat itu gitu ya. Iya, dan kita ternyata bisa menang 1-0, jadi gempitanya bertambah setelah itu. Walaupun agak ini deh, ada tantangan juga nih Mbak Sekar. Nanti di match melawan Jepang itu pas hari kerja tuh, hari Rabu besok kan ya, dan jam kerja lagi. Jadi bukan hanya berapa hari nih, kerja Pak? tapi jam kerja. Kenapa? Jam berapa waktu di sana? Jam 2.30 mainnya di sini. 2.30 siang. Nah, jadi memang ini tantangan bagi kita, dan supporter Indonesia berusaha untuk mengajukan cuti begitu ya. Tapi kan at the end of the day perusahaannya yang akan meng-approve atau tidak pengajuan cutinya itu. Nah, jadi kita tetap akan encourage mereka untuk datang ke stadion dengan segala tantangan yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa berikan dukungan maksimal. Amin. Aduh, jangan sampai jumlahnya berkurang drastis ya dari pertandingan melawan Vietnam dan juga mungkin apa dukungan yang diberikan kepada KBRI dari KBRI Pak kepada para supporter ini untuk ada yang bisa dapat cuti, kemudian juga akses untuk mendapatkan tiket atau seperti apa. Dan tentunya juga tadi alat-alat ya, perkusi dan segala macam itu juga diupayakan oleh KBRI ya. Iya betul. Jadi KBRI terlibat dari awal dan bahkan untuk urusan yang sangat teknis gitu ya. Kita tidak bisa melepas teman-teman diaspora ini sendirian. Kita terus mengawal mereka, membantu mereka gitu ya. Nah, terkait dengan tiket juga kita berkomunikasi gitu ya dengan pihak penyelenggara di sini untuk satu, memblocking tiket untuk area tertentu, yang kedua juga mengusahakan tiket gratis ya untuk PMI, untuk para pekerja migran Indonesia yang ada di sini. Jadi kita usahakan, dan siang ini setelah wawancara ini juga saya akan komunikasi lagi dengan mereka, dan mudah-mudahan bisa didapat kepastiannya fisik tiketnya sebelum tengah hari ini ya. Dan kita juga akan usahakan untuk deploy bus, Mbak. Jadi bus untuk kerjasama tentu dengan AFC, karena tidak sembarang bus bisa masuk ke area stadion. Jadi
kita akan deploy bus gitu untuk menjemput dan mengantar kembali para pekerja migran kita yang akan menyaksikan di stadion. Oke, Jadi bukan kerja yang sederhana, tapi tentu. untuk Indonesia kita akan lakukan apa-apa. Iya, dan apalagi nih besok ya, sudahlah di hari kerja ya Pak Ali ya, kemudian Jam juga, kerja loh. oh iya di hari kerja, di jam kerja, kalau masih di hari kerja tapi di luar jam kerja Kalau kan malam pasti masih oke. masih oke ya, ini di jam kerja udah gitu yang dilawan juga Jepang pula ya. Iya, iya Jepang tim kuat, tapi Mm-mm. juga blessing in disguise-nya Mm-mm. kita juga mendapat exposure yang sangat luas, Mbak. Oh Jadi iya iya iya. banyak penonton-penonton Arab itu datang. Heeh. Sebenarnya ya sebagian mungkin akan ingin menyaksikan tim Jepang begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Dan ya kita nikmati itu dan itu juga secara tidak langsung kan mengekspos kita juga gitu. Betul, betul. Tapi kalau untuk tim Jepang sendiri, kalau Pak Ali melihatnya dukungan atau supporternya juga seperti apa nih Pak? Apakah seseru Nah, Indonesia? Nah, Jepang ini menarik ya mm-mm, karena walaupun diaspora mereka tidak terlalu banyak di Qatar mm-mm. ini, ya bilang sedikit lah ya diaspora mereka, tapi perusahaan-perusahaan mereka itu banyak di sini. Oh, Company-company Jepang itu banyak dan mereka biasanya memborong tiket tuh, memborong mengerahkan tiket penonton dibagikan. bayaran. Saya nggak mau menyebut itu, tapi borongan tiket itu biasanya dibagikan ke karyawan atau ke Oh, anak-anak sekolah bahkan kadang tuh. Dan oke. untuk menonton gratis. Jadi walaupun diaspora mereka sedikit, jangan dikira dukungan untuk mereka sedikit, itu besar Mm, juga tuh dengan dukungan company-company mereka yang ada di sini. betul. Jadi semakin mengurangi porsi untuk pendukungnya Indonesia Iya. gitu ya. Jadi ada perang tiket, Pak ya, ada apa? Tiket wars. Oke, tapi nggak apa-apa. Walaupun misalkan kalah jumlah, tapi supporternya Indonesia paling rame, paling dari hati gitu ya, paling Oh bersemangat iya gitu ya. dong, iya Tapi iya ini juga betul. sempat menarik perhatian juga nggak sih Pak dari WNI atau dari pihak-pihak yang apa misalkan media di sana atau apa dengan Iya iya kemeriahan iya. mereka gitu juga ya? Iya, saya juga baru aja menerima komunikasi itu dari beberapa outlet media di sini gitu ya Mm-mm, untuk mempersiapkan footage-footage yang menarik saat pertandingan dengan Jepang, mm-mm. terutama yang pre-match-nya ya sebelum pertandingannya. Karena mereka mereka tahu betul pasti supporter Indonesia itu akan menyiapkan kejutan gitu. Makanya Oh, jauh-jauh hari mereka sudah kontak saya untuk minta dikirim footage-nya itu ke outlet-outlet media di sini gitu ya. Terus oh, lagi, ya terus lagi eh, apa namanya? Hampir setiap saat itu kita menerima tawaran ya, tawaran mm-mm, untuk interview di media begitu ya, di media-media Qatar maksud saya. mm-mm, Dan saya selalu memberi kesempatan kepada diaspora yang terlibat langsung dalam pagelaran seni kita itu untuk mm-mm, turut diinterview. Jadi mm, mereka hadir ke studio dengan pakaian adatnya, dia ikut mempromosikan Indonesia. ya, Jadi ini zamannya total diplomasi, Mbak. Jadi heeh, tidak bisa ini semua didominasi oleh KBRI atau dimonopoli oleh KBRI. Jadi mm-mm. diaspora pun akan kita kerahkan untuk mempromosikan Indonesia di sini, termasuk untuk menerima tawaran-tawaran interview itu ya. Untuk Tentu timnasnya dengan juga ya guideline yang Pak. kita. Untuk timnas Indonesia juga mendapat sorotan yang cukup banyak. Ya, timnas Indonesia juga mendapat sorotan. Heeh. Beberapa TV juga mengontak saya minta liputan. Tapi kalau untuk timnas itu saya selalu koordinasi dengan PSSI karena saya juga tidak ingin Oh iya iya mengganggu iya betul betul betul. konsentrasi dan persiapan mereka. Mm-mm. Oke. Nah, Pak Ali ini tadi kita belajar banyak dari Qatar ya dalam penyelenggaraan eh, kegiatan yang besar seperti ini mulai dari Betul. untuk apa yang dibawa itu harus di list. Kemudian apa sih kekhasan-kekhasan yang menurut Pak Ali mungkin tidak ditemukan di negara lain juga atau mungkin juga bisa dipelajari oleh Indonesia? Eh, saya melihat ya Qatar itu selain selain penyelenggaraannya sendiri, penyelenggaraan eventnya gitu ya di dalam Mm-mm. stadion yang sangat profesional, mereka juga eh, mempersiapkan apa turnamen ini sebagai Mm-mm. perayaan bangsa-bangsa Asia. Jadi Mm-mm. mereka menyediakan panggung-panggung gembira gitu ya untuk Mm-mm. fan zone
kemudian mereka juga memberi kesempatan supporter dari berbagai negara untuk tampil gitu ya. Jadi saya kira sportnya iya, Qatar melakukan itu, mereka mempersiapkan itu dengan sangat baik, tapi juga Qatar memberi ruang yang sangat luas untuk negara-negara itu tampil dan mempromosikan budayanya. Dia nggak merasa rikuh gitu ya, bahwa event ini akan dibajak dalam tanda kutip oleh banyak negara dengan pertunjukan budaya. Tidak, mereka santai saja dan mereka memberi kesempatan itu, dan bagi Indonesia itu kesempatan emas, kita pasti ambil itu loh. Jadi tanpa terlalu banyak berpikir yang jelimet gitu ya. Kan ada nggak semua negara partisipan memanfaatkan itu. Tapi Indonesia memanfaatkan itu, dan itu juga yang membuat nama Indonesia cukup dikenal ya di setiap turnamen, Mbak. Jangankan Piala Asia yang di situ ada timnas Indonesia, di Piala Arab sekalipun, di Arab Cup itu kesenian kita mah tampil aja tuh. Oh gitu. Jadi tapi tetap dengan bendera Indonesia dengan bendera diaspora Indonesia. Jadi mereka tetap tampil. Tahun 2021 itu kan ada Piala Arab, kemudian ada Emir Cup. Nanti juga ke depan ada Arab Cup lagi tuh akan digelar di Qatar setelah Piala Asia ini. Itu juga Indonesia pasti bagian yang tidak terpisahkan. Oke, paling aktif berpartisipasi dan terus semangat untuk mengenalkan Indonesia ya, pokoknya Pak Ali ya. Tapi ini kita lihat bahwa memang untuk penyelenggaraan di Qatar seperti Pak Ali bilang ini lebih dari penyelenggaraan turnamen, tapi ini merupakan perayaan kebudayaan untuk saling memperkenalkan satu sama lain, saling mengeratkan berbagai budaya dan juga suku bangsa. Dan ini menurut saya keren, dan ini juga mungkin barangkali juga bisa dipelajari untuk Indonesia ke depannya juga ya Pak Ali ya. Dan Pak Ali, ini karena seru banget nih ngobrolnya, boleh dong terakhir ada closing statement, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia? Ya, pada seluruh pendengar VOI ya, saya di sini di Qatar menyaksikan betul bagaimana timnas kita itu berpeluh, bekerja keras gitu ya, berlatih siang malam, dan mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terlepas dari background para pemain dari manapun, mereka benar-benar bersatu untuk Indonesia. Jadi apapun hasilnya nanti melawan Jepang atau di turnamen Piala Asia ini, saya minta supporter di Indonesia juga tetap dukung timnas kita. Ini adalah timnas yang sangat menjanjikan. Semua negara bilang itu bahwa ini adalah peserta dengan rata-rata umur termuda ya di turnamen ini. Dan ini sangat menjanjikan. Jadi jaga terus spirit mereka. Jadi jangan sampai moral mereka turun, terlepas dari apapun hasilnya di Piala Asia ini. Oke, dan saya yakin nih banyak yang saat ini yang ingin menggantikan posisinya Pak Ali nih Pak, bisa deket-deket sama bisa deket-deket sama Pratama Arhan dan Asnawi dan kawan-kawan ya. Ya minimal saya lah ya yang ingin bisa menggantikan posisinya Pak Ali ya. Oke, nanti ada Piala Asia U23 juga tuh Mbak, bulan April. Nanti Mbak Sekar mungkin bisa tuh. Oke, baik. Pak Ali Murtado, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha Qatar. Sekali lagi terima kasih banyak atas cerita-cerita serunya. Tentunya kita berharap yang terbaik dan terus memberikan semangat bagi timnas Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Pak Ali. Terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi Ranah Diplomasi. Kita akan berjumpa kembali di Ranah Diplomasi di hari dan waktu yang sama. Voice of Indonesia.